Shalom, puji Tuhan. Tema firman Tuhan, apa saja yang diperbuat berhasil. Percayalah saudaraku bahwa di dalam menjadi orang Kristen tidak ada yang namanya cuma kata-kata yang indah-indah. Amin. Cuma sekedar kata-kata yang manis. Ibu pendeta berkata, apa saja yang diperbuat berhasil. Saya percaya kalau kita hidup melakukan segala yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita, ikut aturan mainnya Tuhan, saya yakin tema ini bukan hanya sekedar menjadi kata-kata yang indah, tetapi benar-benar akan menjadi bagian hidup kita. Apa saja yang diperbuat berhasil. Mari kita akan melihat ayat yang akan menjadi dasar untuk kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Apa sih ayatnya sehingga segala sesuatu yang kita perbuat akan berhasil? Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 3. Kita akan mulai baca di ayat yang pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik, ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudaraku, kita berhenti sampai di situ. Saudaraku, satu keberhasilan akan terjadi atas kehidupan kita. Apa yang kita perbuat itu berhasil. Kita lihat di ayat yang pertama, ini sangat penting, sangat menentukan keberhasilan hidup kita. Ayat firman Tuhan pertama atau ayat pertama mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Saudaraku, ini berbicara tentang pergaulan kita. Pergaulan kita itu sangat menentukan kehidupan kita ini. Di mana kita berkomunitas, di mana kita bergaul, di mana kita ada di lingkungan tertentu, itu sangat menentukan keberhasilan hidup kita. Mengapa? Ayat Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bahkan kalimat selanjutnya, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Saudaraku, pergaulan ini tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Kehidupan kita selalu ada di tengah-tengah lingkungan tertentu. Di tempat kita bekerja, di komunitas kita di mana kita bergaul, berteman, dan kepada orang-orang siapa kita berteman, itu menentukan kehidupan kita ini. Kalau kita berdiri, Alkitab berkata, orang yang berdiri, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi segala aspek kehidupan kita ini dipengaruhi dengan yang namanya lingkungan sekitar. Dipengaruhi dengan yang namanya teman pertemanan kita. Dipengaruhi dengan yang namanya pergaulan kita. Kalau kita berdiri, berjalan bersama-sama dengan orang fasik, bersama-sama dengan orang berdosa, kehidupan kita memang tidak akan diberkati. Karena apa? Pergaulan kita itu akan menentukan apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Kalau kita bergaul dengan orang yang berdosa, kita bergaul dengan orang fasik itu orang yang tidak mau diajari dengan firman Tuhan. Orang yang merasa diri benar itu orang fasik. Orang yang hidup dalam dosa, orang yang tidak mau mencari Tuhan, orang yang malas gereja, itu orang fasik. Orang yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak mau hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, itu orang fasik. Dan pergaulan kita itu sangat menentukan keberhasilan kita. Alkitab sudah menjamin apa saja yang diperbuat itu berhasil. Asalkan ayat pertama ini kita ingat baik-baik. Kita praktekkan. Jangan kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan kita berdiri di tengah-tengah orang berdosa. Jadi kita tidak boleh ada di kerumunan, atau kita tidak boleh bergaul bersama-sama dengan orang-orang yang tidak hidup takut akan Tuhan.
Pengalaman yang terjadi, Alkitab sudah katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Banyak orang berkata, saya kuat kok ibu pendeta, saya kuat Pak pendeta, saya bisa berteman dengan orang-orang berdosa. Mungkin awal mulanya engkau bisa mempengaruhi mereka, tetapi lama kelamaan mereka yang mempengaruhi kehidupan kamu. Jadi saudaraku, kalau kita mau melihat satu keberhasilan di masa yang akan datang, kita harus tahu bergaul dengan orang yang tepat. Kalau pergaulan kita adalah di tempat yang benar, pasti keberhasilan akan menjadi bagian kita. Mari saudaraku, pergaulan di tempat yang benar itu seperti apa? Pergaulan di gereja. Kita harus saudaraku ada kesukaan untuk selalu ada di rumah Tuhan. Bergaul bersama lingkungan orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Bergaul dengan orang-orang saudaraku yang hidupnya suka memuji Tuhan. Bergaul dengan orang-orang yang hidupnya suka datang mencari Tuhan di gereja. Itu sangat mempengaruhi keberhasilan kita. Karena orang berdosa semata-mata apa yang mereka kerjakan, orang fasik, tidak mendatangkan kebenaran. Mungkin hari ini hidup kita baik-baik, tetapi lama kelamaan saudaraku, kita akan mencontohi cara hidup orang yang berdosa itu. Karena kita sudah berkomunitas dengan lingkungan orang fasik, dengan lingkungan orang berdosa. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Artinya mari lingkungan kita, ketika kita mau bergaul dan berkomunitas, kita harus ada di komunitas yang hidupnya takut akan Tuhan. Kita harus bergaul dengan sesama saudaraku, komsel kita, sesama week di gereja kita. Kita bergaul sesama orang-orang yang rajin beribadah. Kita bergaul sesama orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu yang benar saudaraku. Pergaulan di dalam orang-orang yang takut akan Tuhan. Bergaullah bersama-sama dengan orang-orang yang setia beribadah. Bergaullah bersama-sama dengan orang-orang yang memuliakan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Bawalah dirimu, bawalah hidupmu, berkomunitas, berteman, berada di satu lingkungan yang hidupnya takut akan Tuhan. Saya percaya keberhasilan itu akan menjadi bagian kita. Karena apa? Kita belajar berada bersama-sama di lingkungan yang memuliakan Tuhan, di lingkungan orang-orang yang menyenangkan Tuhan, di lingkungan orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan orang fasik. Saudaraku, kita baca selanjutnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Selanjutnya, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku, duduk dalam kumpulan pencemooh ini berbicara tentang ada begitu banyak waktu kita yang terbuang. Ada begitu banyak waktu orang percaya yang terbuang sia-sia ketika kita duduk bersama dengan orang-orang yang suka mencemooh, bersama orang-orang yang suka gosip. Ketika kita berada duduk bersama-sama dengan orang pencemooh, orang yang kerjaannya hanya gosip, duduk-duduk sambil menceritakan kekurangan orang, hidup berhasil itu tidak akan menjadi bagian kita. Kita akan jauh dari yang namanya keberhasilan. Karena saudaraku, di sisi hal waktu, ada banyak waktu yang terbuang, ada banyak waktu yang tersita untuk duduk-duduk dalam hal yang tidak berguna. Saudaraku, orang yang berhasil adalah orang yang menghargai waktu. Orang yang berhasil dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Alkitab sudah mencatat saudaraku, di dalam pasal ini ayat yang pertama di bagian terakhir, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku, ketika kita mempergunakan waktu ini dengan baik, saya percaya ada berkat Allah yang akan turun menjadi bagian kita. Kita memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Waktu kita tidak pakai hanya duduk bersama orang-orang yang suka gosip, orang-orang yang suka menceritakan keburukan. Tidak akan pernah mendatangkan keberhasilan. Karena apa? Duduk waktu dalam hal waktu, saya bilang sudah terbuang sia-sia. Apalagi dalam hal pencemooh, kita sudah sementara menambah dosa. Amin. Ketika kita ada bersama-sama dengan kumpulan
orang berdosa saudaraku, kumpulan pencemooh duduk bersama-sama dengan orang yang suka mencemooh, kita saudaraku menambah dosa karena kita sementara menggosipkan orang lain. Kita sementara menceritakan hal-hal yang tidak baik. Kita sementara menyia-nyiakan waktu kita habiskan waktu kita hanya untuk duduk bersama dengan kumpulan pencemooh. Kita menambah dosa karena apa? Di dalam kumpulan pencemooh itu yang dikerjakan ialah sesuatu yang sia-sia, yang tidak mendatangkan sesuatu berkat. Karena hanya menjelekkan orang, ini artinya pencemooh. Duduk Carlota, saudaraku, duduk bicara-bicara orang punya kekurangan, memang tidak akan terjadi keberhasilan. Kalau kita duduk di tengah-tengah kumpulan orang pencemooh, artinya kita membawa diri juga menjadi orang pencemooh. Dalam hal waktu, banyak waktu. Orang kalau ngerumpi untuk membicarakan kekurangan orang itu berjam-jam tidak rasa lelah. Berjam-jam mulut menceritakan tidak rasa capek, waktu terbuang. Dan yang berikut kita sementara menambah dosa, menjelek-jelekkan kekurangan orang, amin saudaraku, mencemooh orang lain. Jadi memang keberhasilan tidak akan terjadi. Hal yang berikut saudaraku, firman Tuhan ini tidak akan panjang. Ayat 3, ia seperti, ayat 2 dulu saudaraku. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku, ini Tuhan tidak mau saudaraku memberkati orang kalau hidupnya duduk bersama-sama dengan orang pencemooh. Waktunya dia sia-siakan. Kalau dia berjalan menurut nasihat orang fasik, kalau dia berada di lingkungan yang tidak hidup takut akan Tuhan, tidak akan pernah diberkati hidup kita. Dan yang berikut saudaraku, Tuhan berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat siang dan malam. Itu artinya apa? Orang yang akan berhasil, segala sesuatu yang diperbuatnya akan berhasil kalau dia suka dengan firman. Bagaimana kita suka dengan firman? Itu artinya kita juga suka datang di ibadah. Di ibadah ada firman Tuhan. Di ibadah kita mendengarkan suara Tuhan. Di ibadah kita memuliakan Tuhan. Orang yang suka datang beribadah ada jaminan firman. Ada keberhasilan akan menjadi bagiannya. Bahkan bukan hanya sekedar suka datang beribadah, yang merenungkan Taurat siang dan malam. Saudaraku, kami banyak kali ketika sebelum tidur kami banyak kali merenungkan kebaikan Tuhan. Kami ingat, oh terima kasih Tuhan, kalau di sepanjang hari ini kami sudah ditolong, kami tidak sampai kecelakaan. Namanya kami saudaraku, kadangkala dan banyak kali kami berada di kendaraan. Kami diperhadapkan dengan situasi kecelakaan di depan mata. Jadi ketika kami mau tidur, kami merenungkan kebaikan Tuhan, dan kami merenungkan firman. Tuhan terima kasih, kami mau belajar lakukan firman. Saudaraku, merenungkan ketika kita mau tidur, ketika kita mau beristirahat, itu adalah satu hal yang luar biasa. Berarti kita sementara menyempatkan waktu yang terbaik di pikiran kita untuk mengingat kasih Tuhan. Orang yang melakukan hal itu, saya percaya hidupnya akan berhasil. Ayat terakhir, ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara praktekkan firman Tuhan ini, saya percaya kita akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya keberhasilan dari Tuhan. Karena apa? Ini bukan hanya sekedar janji, tetapi ketika kita praktekkan, ikut aturan mainnya Tuhan, kita akan mengalami hal itu. Pertolonganmu begitu ajaib. Ajaib perbuatan Tuhan, ajaib keberhasilan yang Tuhan akan berikan, asalkan kita lakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati kita semua yang sudah like, subscribe, komentar. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Haleluya.